Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan duduk. Ya Pak. Oke, Yogi ya. Ya Pak. Ya, gimana Yogi? Sudah nyaman tempat duduknya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, Yogi ini kalau nggak salah dari kelas 11 DPIP 2 ya Yogi ya? Iya Pak, benar. Oh ya, saya kemarin sempat ketemu dengan Yogi juga pada waktu Bapak ngajar di kelas 11 DPIP 2 gitu. Yogi akhir ini kesibukannya apa Yogi? Untuk akhir ini adalah mengerjakan tugas dari guru Pak. Mengerjakan tugas dari guru, banyak tugas sekali ya dari Iya, guru ya. Ya. Terus kalau nggak salah kemarin sore kan Bapak juga sempat ketemu dengan Yogi. Ikut ekstra apa Yogi? Kok sampai sore di lab? Untuk ekstra saya itu hadroh Pak. Oh, ikut ekstra hadroh juga. Iya. Kalau Bapak dengar juga kan kalau nggak salah minggu-minggu ini mau ada perlombaan hadroh juga tingkat SMK gitu ya. Benar. Ya semoga nanti Yogi lancar, Yogi sukses, semoga juga tim hadroh dari SMK kita bisa mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Itu ya Yogi ya. Iya. Ya tetap ditingkatkan terus ekstranya, keterampilannya ditingkatkan juga seperti itu Yogi ya. Senang dengan ekstra hadroh? Alhamdulillah senang Pak. Jadi selain kita itu belajar bermusik, kita juga memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus sekali Yogi. Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah kamu lakukan dengan kegiatan-kegiatan ekstra kamu. Seperti itu Yogi, itu sangat bermanfaat sekali bagi kamu dan pengembangan potensi diri kamu. Saya pikir seperti itu Yogi ya. Nah, kalau di rumah kesibukannya apa Yogi akhir-akhir ini? Untuk saya di rumah kesibukannya adalah mengajar ngaji TPV. Mengajar ngaji juga? Iya, bagus sekali Yogi. Kamu di sekolah juga banyak kegiatan, mengikuti kegiatan ekstra juga, di rumah juga banyak aktivitas, sangat bagus sekali. Semoga itu bermanfaat bagi kamu juga dan bermanfaat bagi orang lain seperti itu Yogi ya. Ya. Nah, begini Yogi, terkait dengan kedatangan kamu ke sini kan mungkin ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan kepada Bapak. Iya Pak, tujuan saya di sini adalah untuk mempermasalahkan tentang mengajar bahasa Inggris Pak. Itu ada masalah sedikit Pak untuk guru mengajar di kelas. Oke, jadi begini ya Yogi ya, dapat Bapak tangkap kalau kedatangan kamu ke sini, kamu ingin menceritakan permasalahan kamu terkait dengan cara mengajar guru bahasa Inggris mungkin seperti itu ya Yogi, yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Nah gini Yogi, sebelum kita masuk ke permasalahan kamu, jadi Bapak hari ini ada waktu sekitar 20-30 menit sebelum nanti Bapak mengajar. Nah nanti mungkin kita bisa laksanakan proses coaching ini selama 20-30 menit. Nanti kalau proses coachingnya belum selesai, nanti mungkin bisa kita lakukan, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya seperti itu ya Yogi ya. Nah perlu Yogi ketahui juga bahwa proses coaching ini nanti kamu silakan bercerita apapun kepada Bapak, tidak perlu ada yang kamu tutupi, kamu silakan bercerita apapun dan Bapak janji di sini sebagai guru kamu, sebagai coach kamu, Bapak akan menjaga kerahasiaan dari kamu, menjaga kerahasiaan permasalahan dari kamu. Bapak tidak akan menceritakan kepada siapapun. Jadi silakan kamu bercerita supaya nanti permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Seperti itu Yogi ya. Jadi silakan kamu terbuka seperti itu. Nah, silakan Yogi, terkait dengan tujuan kedatangan kamu ke sini, kamu mengatakan bahwa tujuan kedatangan kamu ingin bercerita bahwa kamu mengalami masalah seperti itu. Bahwa pada saat pelajaran bahasa Inggris ada guru yang mengajarnya itu sulit untuk kamu terima. Nah, mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut Yogi, gimana? Iya Pak, sebelumnya saya SMP itu pernah mengikuti lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Itu juara 2. Setelah itu saya lanjutkan masuk ke SMK. Saya untuk pelajaran bahasa Inggris saya mendapatkan nilai 95. Setelah itu saya ikut lagi, ada ada guru yang menawani atau yang itu untuk lomba pidato bahasa Inggris. Setelah itu saya mengikutinya dan dibimbing oleh Pak Hanafi, namanya guru bahasa Inggrisnya. Setelah itu saya mendapatkan juara 2 tingkat kecamatan Pak. Oh gitu, itu pada saat
kelas 1. Kelas 1 ya. Ya. Setelah itu kelas 11 saya mengikuti pelajaran bahasa Inggris, tapi setelah itu untuk nilai rapot saya menurun, Pak. Dari 95 menjadi 80, Pak. Dikarenakan untuk mengajarkan guru itu untuk mengajarnya itu sulit untuk dipahami, Pak. Setelah itu saya ya sulit untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, baiklah Yogi, ini dapat Bapak simpulkan kalau kamu memiliki permasalahan, yaitu ada guru yang mengajar bahasa Inggris, kamu kesulitan cara menerima mengajar beliau, lalu kamu tidak suka dengan caranya mengajar, akhirnya berdampak kepada belajar kamu gitu loh. Belajar kamu akhirnya menurun seperti itu kan. Nah, kalau lihat begini Yogi, kamu sebetulnya punya banyak potensi loh ya. Tadi kamu sempat mengatakan potensi-potensi yang ada di diri kamu. Kalau kita identifikasi itu ada beberapa potensi yang Bapak terima. Yang pertama, kamu pada saat SMP kamu pernah mengikuti lomba juga dan kamu mendapatkan juara seperti itu. Pada saat kelas 1 SMK pun kamu juga mengikuti lomba di bimbing Pak Hanafi, juga mendapatkan juara 2 kan, tingkat kecamatan, lomba pidato kalau nggak salah tadi kamu menyampaikan. Selain itu nilai belajar kamu pada saat di rapat kelas 1 juga cukup bagus loh, 95. Artinya kalau Bapak menilai di sini banyak sekali potensi-potensi yang ada pada diri kamu sebetulnya. Nah, yang perlu kita identifikasi adalah bagaimana prestasi belajar kamu sampai menurun di kelas 2 ini kan, seperti itu. Nah, Bapak juga lihat kalau nggak salah pada saat kelas 1 kan Bapak juga sempat membimbing kamu itu. Kamu juga sempat membimbing teman-teman kamu kan dalam bidang bahasa Inggris. Sempat belajar kelompok, kamu menjadi ketua kelompok dan sempat membimbing teman-teman kamu juga kalau nggak salah. Iya betul. Iya, Pak. Dulu pernah ada guru itu memberi tugas untuk kelompok bahasa Inggris. Setelah itu saya ya belajar bahasa saya yang paling bisa, insya Allah itu ya sama-sama belajar. Setelah itu teman-teman saya menyuruh saya untuk mempelajari yang tidak bisa dalam bahasa Inggris. Baiklah Yogi, jadi kalau Bapak lihat dapat kita simpulkan dalam proses coaching kali ini bahwa kamu memiliki banyak sekali potensi yang ada dalam diri kamu. Selain kamu pernah mengikuti lomba dan juara, nilai belajar kamu semester 1 juga bagus, 95. Kamu juga menjadi ketua kelompok untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Artinya banyak sekali potensi kamu yang kemarin itu sempat ada dan sekarang di kelas 2 ini terlewat seperti itu. Dikarenakan kamu tidak kurang dalam belajar bahasa Inggris pada saat kelas 2 ini karena kamu tidak menyukai gurunya kan, seperti itu ya? Iya. Nah, baiklah Yogi, gini, kira-kira kamu mulai sadar atau enggak sekarang terhadap kesalahan kamu itu, kira-kira apa? Iya, Pak. Setelah itu saya sadar bahwa yang salah itu bukan gurunya, tapi saya. Yaitu tidak memperhatikan dalam pembelajaran guru, saya malah tidak suka dengan pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi Yogi, gini ya, akhirnya kan kamu sedikit mulai sadar, kamu sebetulnya punya potensi. Nah, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kamu kurang belajar, akhirnya prestasi belajar kamu yang menurun. Tapi di sini pikiran irasional kamu lebih kepada menyalahkan guru tersebut. Pikiran irasional kamu menyalahkan beliau karena seolah-olah cara mengajar beliau yang susah atau kurang enak seperti itu. Padahal itu dari diri pribadi kamu sendiri. Karena kamu merasa beliau mengajar kurang enak, kamu langsung patah semangat dan itu mengakibatkan prestasi dan kemampuan belajar kamu menurun seperti itu. Bisa saya simpulkan seperti itu, Yogi? Iya, Pak. Nah, oke, Yogi, berikutnya ini Bapak mau tanya, kamu sudah punya gambaran terkait permasalahan kamu juga sudah punya gambaran terkait potensi-potensi yang ada di diri kamu, dan kamu juga sudah sadar terkait dengan apa yang jadi kesalahan kamu. Kira-kira berikutnya Yogi, kalau Bapak boleh tahu, apa rencana kamu ke depannya untuk menyelesaikan masalah kamu tersebut? Ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu saya akan mencari bimbingan belajar lain untuk memperdalam materi bahasa Inggris yang saya tidak bisa tersebut agar menjadi bisa lagi, entah dari bimbingan dari luar orang atau dari media sosial, YouTube atau lainnya.
Oke itu Yogi, jadi kamu bagus sekali Yogi, apresiasi untuk kamu karena kamu sudah memiliki rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah kamu. Karena ketertinggalan kamu di bidang bahasa Inggris, kamu berencana ikut bimbingan belajar di bidang bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi kamu dan ketertinggalan pelajaran kamu seperti itu. Oke Yogi, selain itu mungkin apa lagi rencana kamu ke depannya? Untuk rencana saya ke depan adalah saya akan terus belajar bahasa Inggris sampai semaksimal mungkin. Setelah itu ilmu yang saya dapatkan saya akan amalkan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu saya dan agar bisa bermanfaat. Oke, bagus sekali Yogi. Yang kedua, kamu sudah memiliki rencana lagi, yaitu kamu akan meningkatkan belajar bahasa Inggris. Mungkin kamu bisa menemui guru tersebut Yogi, mungkin untuk bisa meminta maaf dan untuk meminta jam tambahan. Mungkin enak kok gurunya kalau kamu mau mencoba menemui beliau seperti itu ya. Jadi kamu bisa menemui beliau sesuai dengan apa yang menjadi rencana kamu meminta jam tambahan supaya nanti kamu bisa mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan bahasa Inggris. Itu ya Yogi ya? Iya. Oke baiklah Yogi, dapat Bapak simpulkan bahwa hari ini kamu sudah memiliki dua rencana. Dua rencana itu yang pertama, kamu akan mengikuti kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris melalui bimbingan belajar di luar atau bimbingan belajar melalui YouTube ataupun melalui media sosial, itu kan cukup banyak. Untuk meningkatkan potensi dan kemampuan kamu. Yang kedua, kamu akan menemui guru yang bersangkutan untuk meminta maaf dan kamu akan meminta jam tambahan untuk belajar bahasa Inggris kepada beliau seperti itu. Cukup bagus Yogi, kamu sudah memiliki beberapa rencana aksi ke depan. Nah kira-kira dengan siapa kamu akan melaksanakan rencana kamu, akan belajar dengan siapa kira-kira? Untuk rencana saya untuk belajar ke depannya yaitu dengan satu guru yang saya sukai atau saya akrabi, yaitu dia yang namanya Bu Laila. Oh gitu. Bagus kalau kamu sudah punya juga rencana ke depan akan dengan siapa kamu melakukan rencana itu. Nah kira-kira Yogi, kapan kamu akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk melaksanakan tersebut adalah Senin depan, Pak. Oke, jadi mulai hari Senin besok kamu sudah mulai melakukan rencana tersebut ya. Nah ini kalau boleh Bapak tahu Yogi, apa komitmen-komitmen yang akan kamu lakukan untuk melaksanakan rencana kamu tersebut? Untuk komitmen yang saya rencanakan yaitu saya akan mendisiplinkan saya sendiri, yaitu di saat saya ada waktu luang saya akan belajar bahasa Inggris itu dengan di media sosial. Oke gitu, jadi kamu sudah memiliki komitmen ya seperti itu ya. Jadi di awal tadi kamu sudah membentuk rencana dan berikutnya kamu sudah memiliki komitmen untuk menjalankan rencana kamu tersebut. Kenapa saya minta komitmen tadi Yogi? Supaya apa? Supaya kamu memiliki tanggung jawab seperti itu. Supaya ada tanggung jawab dalam diri kamu untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana kamu, supaya permasalahan kamu tersebut terselesaikan seperti itu. Nah kira-kira komitmen apa lagi Yogi yang akan kamu lakukan selain hal tersebut? Selain kamu akan belajar melalui media sosial secepatnya untuk menambah pengetahuan kamu, komitmen apa lagi yang kamu lakukan? Ya, untuk komitmen saya selanjutnya adalah saya akan minta bimbingan kepada guru saya. Selain di SMK, saya akan minta pembimbingan bahasa Inggris itu di kakak-kakak yang ada di Universitas Brawijaya yang ada di tetangga saya. Oke, bagus Yogi, kamu sudah memiliki komitmen untuk rencana kamu tersebut. Besar harapan dari Bapak supaya kamu nanti memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang lebih untuk menjalankan apa yang menjadi komitmen kamu itu. Nah Yogi, gimana perasaannya setelah proses coaching ini? Saya lihat kamu sudah mulai lebih lega seperti itu ya. Alhamdulillah Pak, setelah saya ikut bimbingan kepada Bapak, saya sudah lega untuk mempermasalahkan pembimbingan yang ada di kelas atau permasalahan tersebut. Ya, jadi alhamdulillah kalau kamu sudah merasa lega karena kamu sudah mulai memiliki rencana dan komitmen akan apa yang menjadi masalah kamu. Jadi di sini kan jalan keluarnya sudah mulai terbentuk seperti itu Yogi ya. Nah Yogi begini, apakah nanti kita bisa bertemu lagi mungkin 1 minggu lagi akan kita laksanakan semacam evaluasi untuk menilai rencana kamu ini. Kamu kan 1 minggu ke depan akan melaksanakan beberapa rencana, ada sekitar 2-3 rencana tadi.
Nah, apakah bisa kalau nanti Bapak mungkin 1 atau 2 minggu lagi bertemu lagi di ruangan Bapak ini, untuk nanti kita melakukan evaluasi atas apa yang rencana sudah kamu lakukan? Bisa Pak, saya akan menyempatkan bimbingan selanjutnya kepada Bapak, dan saya di sini sudah nyaman Pak untuk bimbingan kepada. Ya, baiklah Yogi, semoga nanti sekitar 1 atau 2 minggu lagi kita bisa bertemu di ruangan ini nanti untuk melakukan evaluasi atas apa yang menjadi rencana kamu, dan nanti tingkat keberhasilan seperti apa nanti akan kita evaluasi lagi, dan semoga masalah yang kamu alami bisa segera terselesaikan. Seperti itu ya Yogi ya. Iya Pak. Nah Yogi, kira-kira sebelum kita akhiri proses coaching hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan kepada Bapak? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Baiklah Yogi, sebelum proses coachingnya Bapak akhiri, terakhir dari Bapak, semoga apa yang menjadi permasalahan kamu, apa yang kamu utarakan kepada Bapak bisa segera kamu selesaikan, dan apa yang kamu alami bisa kamu selesaikan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa membuat pengalaman kamu untuk belajar lebih banyak hal, dan bisa meningkatkan kompetensi kamu seperti yang tadi menjadi harapan kamu. Seperti itu Yogi ya. Iya Pak. Oke, kalau sudah cukup mungkin proses coaching hari ini bisa kita akhiri Yogi, dan kamu bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu Yogi. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, monggo. Terima kasih. Proses coaching-nya alhamdulillah lancar secara alur, ya, secara alur dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara tujuan, di sini tadi mencari solusi, ya, karena kita rangkum aja guru bahasa Inggrisnya, si coach itu sulit memahami, ya. Tujuannya di situ, jadi dia ingin mencari solusi bagaimana cara ini ya, secara dia menyalahkan gurunya. Nah, karena gurunya mengajar dengan cara yang sulit untuk dia pahami, padahal dia pernah mendapat juara dan memperoleh nilai rapot tinggi. Secara nilai rapot dia sudah mendapatkan nilai rapotnya menurun karena dia kurang suka dengan gurunya, akhirnya sulit memahami materi yang disampaikan. Nah, itu intinya di situ. Jadi secara identifikasi sudah oke. Terus rencana aksinya dia akan mencari bimbel di luar, mencari ilmu melalui orang atau bimbel, terus melalui media sosial dengan cara terus belajar bahasa Inggris itu tadi ya. Terus menemui salah satu guru mapel yang dianggap dia dekat di sekolah ini, nah, dengan meminta jam tambahan. Nah, terus tanggung jawabnya di situ dia akan mendisiplinkan diri. Jadi mulai kemarin dia sudah ngelendor karena sudah nggak suka dengan gurunya, ya. Terus dia mendisiplinkan diri, minta bimbingan guru lain atau kakak-kakak yang dari universitas, termasuk tetangganya itu tadi. Jadi di sini secara alur Pak Bayu menggunakan alur cerita di sini sudah masuk semua, ya. Jadi semoga nanti untuk proses coaching selanjutnya hanya kita meningkatkan bagaimana pertanyaannya saja agar dia lebih banyak bercerita lagi seperti itu mungkin ya. Jadi tidak jadi secara alur sudah masuk semua. Ya, Oke Pak Bayu, terima kasih. Ya. Itu aja refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.